Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance. Hari ini tanggal 15 November, minggu ketiga di bulan November untuk pembuatan video. Di sini aku masih dari referensi yang sama di video aku sebelumnya, yaitu dari Mary Riana, seorang motivator tentang motivasi anak-anak muda. Di sini saya ingin sharing tentang 5 cara hidup lebih bahagia. Mungkin di luar sana standar kebahagiaan itu kayak punya uang banyak, jabatan tinggi, rumah mewah, bisa beli barang-barang mewah gitu. Standar-standar itu banyak dipakai orang-orang di luar sana. Tapi standar bahagia, eh, kalau seandainya kita berpatokan dengan standar-standar kebahagiaan yang seperti yang aku sebutkan tadi, kita nggak akan bisa benar-benar ngerasain apa itu kebahagiaan. Karena ada banyak yang bisa kita lakukan, ada banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa hidup lebih bahagia daripada kita mengikuti standar-standar tertentu. Ini ada 5 cara hidup agar bisa lebih bahagia. Yang pertama adalah mencintai diri kita sendiri. Love yourself. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Ya, zaman sekarang itu kita itu banyak di sosial media, terutama kita bisa melihat bagaimana orang memposting sesuatu. Kita ngerasa ngelihat postingan orang gitu kan, kok dia bisa sih mencapai ini, kok dia bisa sih hidup seperti ini. Kita ngerasa kayak kita tuh tertinggal dengan dibandingkan dengan kehidupan orang lain gitu. Kita selalu ngebandingin hidup kita dengan orang lain dan ngebuat kita jadi ngerasa selalu kurang gitu, selalu nggak yakin dengan apa yang kita miliki gitu. Karena kita selalu ngebandingin hidup kita sama orang lain, padahal kita nggak tahu bagaimana cara dia bisa mencapai kehidupan dia yang sekarang gitu. Karena sebenarnya jika kita selalu ngebandingin hidup kita dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya, karena akan selalu ada orang yang lebih baik di depan kita. Walaupun bagaimanapun kita maksimal untuk bisa mencapai sesuatu target, itu pasti akan ada orang yang lebih baik di depan kita. Jadi kita harus bisa mencoba lebih menerima apa yang kita punya, kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Dan sesekali kita juga bisa mengapresiasi apa yang udah kita lewatin, apa yang udah kita lakuin. Dengan begitu kita bisa lebih bahagia. Intinya kita lebih bersyukur sama apa yang kita punya, dan kita juga bisa lebih mencintai diri kita sendiri dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik ini bisa dibilang, kita sering dengar kata-kata perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Hal ini emang dapat membuat kita termotivasi untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun gitu, karena di saat kita bisa berbuat baik terhadap orang lain, entah orang lain itu bakalan berbuat baik lagi apa enggak terhadap kita, menurut aku nggak apa-apa gitu. Karena di saat kita melakukan kebaikan terhadap orang lain tanpa memikirkan orang lain itu berbuat baik lagi atau enggak terhadap kita, itu urusan mereka gitu. Yang penting kita bisa hidup berbuat baik, dan itu menurut aku bisa ngebuat kita jadi lebih bahagia, karena kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang orang baik yang emang uh, bisa ngebuat orang lain juga sebenarnya tanpa disadarin mereka juga bakalan berpikir, oh aku ini emang orangnya baik gitu. Karena berbuat baik juga tidak selalu dikaitkan dengan materi, dan memuji orang dengan cara yang baik gitu, oh masya Allah cantiknya, atau uh, kok hebat ya kamu, bisa sih kamu gitu. Dengan cara seperti itu juga udah bisa ngebuat kita jadi mempunyai aura yang positif untuk orang lain, dan itu bisa ngebuat kita jadi lebih bahagia lagi.
Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang positif. Kita harus bisa berpikir positif. Kita selalu harus tersenyum, nyapa orang gitu dengan hal kecil seperti itu. Kita dengan tersenyum terhadap orang lain, nyapa orang lain, walaupun itu hal kecil tapi orang lain itu bisa ngerasa dihargain sama apa yang kita lakukan gitu. Dan dengan begitu kita jadi bisa memiliki vibes yang positif buat orang lain. Kita juga ngerasa diri kita itu kayak nggak punya masalah sama orang lain di saat kita emang memperlakukan orang lain itu dengan baik. Memang untuk menjadi orang yang selalu memiliki sisi positif itu nggak gampang, karena kita harus terbiasa untuk melakukan itu gitu kan. Emang kadang kita ada momen-momen tertentu kita emang nggak bisa selalu bersikap positif terhadap orang lain gitu kan. Cuma di saat kita berusaha untuk kita bisa ingin berbuat baik dan bersikap positif untuk orang lain, insya Allah itu bisa ngebuat hidup kita jadi jauh lebih bahagia. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu kan bukan berarti berupa fisik. Seringkali kayak semacam lisan, ucapan kita, perilaku kita yang memang tidak disengaja itu bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana cara kita harus berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Kita tidak bisa memperlakukan orang dengan sama, karena semua orang itu memiliki sifat dan sikap yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memperlakukan si A, si B, si C dengan cara yang sama, karena mereka mempunyai watak yang berbeda. Jadi di saat kita bisa memposisikan diri kita bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, insya Allah kita tidak akan menyakiti perasaan mereka, karena kita bisa tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan si A, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan si B. Dan hal itu menurut aku kelebihan yang sangat baik dimiliki oleh seorang jika kita bisa memposisikan diri kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kelima, selalu memberi. Selalu memberi itu tidak harus kita nunggu kaya, tidak harus kita punya uang banyak gitu. Kita bisa memberi hal kecil atau materi, mungkin materi yang enggak terlalu banyak gitu, untuk kayak ngasih makanan terhadap orang lain gitu kan, atau sering ngebagi makanan terhadap orang lain, atau kita juga bisa ngebantu orang lain mungkin dengan tenaga kita atau pikiran kita atau apapun yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Di saat orang lain itu memang terbantu dengan apa yang kita beri, kenapa tidak? Karena karena justru dengan selalu membuat diri kita memberi terhadap orang lain, itu menurut aku bisa membuat kita jadi lebih bahagia. Memang nggak semua orang bisa melakukan hal itu, tapi kita harus bisa mencoba untuk bisa memberi terhadap orang lain bantuan apapun yang emang orang lain butuhkan, dan kita bisa, kenapa enggak gitu. Itu cara hidup yang lebih bahagia ala Mary Riana. Dengan mengetahui dan menerapkannya, semoga kita senantiasa selalu dilimpahkan rasa kebahagiaan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.